Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yandu Ardiansah, Guru Matematika Man 1 Kota Palu. Nah, anak-anakku sekalian, kalian semua sudah berada pada tahap penyelesaian akhir pendidikan kalian di madrasah ya. Oke, kemudian pada video kali ini Bapak akan coba bahas tentang persiapan ujian madrasah ya, ujian madrasah matematika wajib tahun 2021 yang akan kalian hadapi beberapa hari ke depan. Ya, akan kita bahas tentang komposisi soalnya. Jadi soal yang akan muncul itu komposisi soalnya 50% kelas 12, kemudian 30% kelas 11, 20% kelas 10. Jadi jumlah keseluruhan soal yang akan hadapi untuk matematika itu ada 40 soal ya, semuanya ada 40 soal, 40 nomor soal. Nomor soal. Jadi anak-anakku sekalian sudah bisa mempersiapkan strategi. 40 nomor soal itu terdiri dari 50% kelas 12, 30% kelas 11, 20% kelas 10. Jadi anak sekarang sudah bisa menebak nanti soal tentang materi kelas 10 itu ada berapa nomor, kelas 11 itu berapa nomor, dan kelas 12 ada berapa nomor. Dari jumlah 40 soal ini tentu kalian semua sudah bisa menebak ya presentasinya seberapa. Nah, kemudian dari presentasi tersebut kita masuk ke kisi-kisinya. Apa saja yang akan muncul atau akan muncul di soal 40 nomor tersebut. Nah, kita mulai dari kelas 10. Kelas 10 tadi presentasinya ada 20% soal yang akan muncul ya dari 40. 20% dari 40 nomor itu ya. Jadi tentunya materi-materi sudah kalian semua pelajari di kelas 10, ada persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang melibatkan nilai mutlak. Kemudian ada materi persamaan rasional, SPLTV, fungsi, dan trigonometri. Nah, lebih detail lagi untuk soal tentang pertidaksamaan atau persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, soalnya itu tentang menyelesaikan soal pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Jadi nanti disajikan model-model pertidaksamaan, nah kalian diminta untuk menyelesaikannya. Dan kemudian untuk soal yang pertidaksamaan rasional dan irasional, nah nanti lebih detail lagi soalnya nanti anak-anak sekalian menyelesaikan soal dalam bentuk akar. Jadi ada pertidaksamaan dalam bentuk akar. Nah, kalian harus bisa menyelesaikannya. Kemudian untuk SPLTV menyelesaikan bentuk SPLTV biasa. Jadi ada SPLTV-nya kalau sudah kelas 12 SMA itu berarti soalnya 3 variabel ya, berarti ada 3 persamaan. Kemudian juga nanti ada soal cerita. Jadi soal cerita yaitu soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana SPLTV itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian soal tentang fungsi. Soal fungsi ini soal yang mendasar dan selalu keluar. Soal fungsi itu mulai dari bagaimana menentukan domain fungsi ya. Ada sebuah fungsi, domainnya seperti apa dalam bentuk interval. Kemudian nilai fungsi komposisi. Jadi ada sebuah fungsi komposisi, menentukan dulu fungsi komposisinya, kemudian ditentukan nilai komposisinya. Nah, seperti itu. Kemudian menentukan inverse fungsi. Nah, ini materinya berkaitan bersambung. Kemudian soal selanjutnya adalah trigonometri. Trigonometri itu anak-anakku sekalian nanti lebih detail lagi. Silakan ingat kembali sudut-sudut di berbagai kuadran ya, sudut-sudut istimewa. Yang pertama sudut-sudut istimewa itu anak-anakku sekalian harus kuasai di luar kepala itu. Mulai dari sin 30 derajat, 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Kemudian bagaimana menentukan nilai sudut di berbagai kuadran, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Gitu. Nah, jadi anak-anakku sekalian bisa sudah presentasi berapa yang muncul soalnya di kelas 10 ini. Dan kemudian sudah bisa fokus belajarnya kemana, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kelas 11. Kelas 11 ada materi program linear, matriks, barisan dan deret, limit, turunan, dan integral. Nah, ini tadi kalau kelas 10 tadi ada 20%. Nah, kalau kelas 11 itu ada 30% dari 40 soal ya. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah bisa memprediksi ada berapa soal di kelas tentang materi kelas 11. Mulai dari program linear ya. Program linear itu ini soal cerita juga tentunya ada persamaan di situ. Bagaimana menentukan nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi objektif. Kemudian ada juga soal cerita. Nah, nanti bisa saja disajikan sebuah grafik yang memuat pertidaksamaan, yang memuat program linear. Kemudian anak-anak sekalian diminta untuk menentukan yang mana nilai minimum atau nilai maksimum seperti itu. Kemudian matriks. Nah, bagaimana menentukan inverse matriks soalnya? Bagaimana menentukan inverse matriks? Nah, bisa juga dipelajari penjumlahan matriks dan sebagainya. Kemudian barisan dan deret. Menentukan suku ke n dan barisan aritmetika dan geometri. Jadi di barisan dan deret itu kan poin utamanya kan ada soal tentang aritmetika dan geometri.
Nah, anak-anak kan harus bisa kuasai itu. Karena nanti bisa saja muncul soalnya seperti itu. Menentukan suku ke N dari barisan aritmetika atau geometri. Apa bedanya aritmetika itu dengan geometri itu bedanya apa? Nah, kalau aritmetika itu dia memiliki beda yang sama, kalau geometri dia memiliki rasio yang sama. Nanti dibuka kembali materinya. Dan contoh-contoh soalnya. Kemudian limit. Limit ini fokus ke limit fungsi aljabar di suatu titik ya. Bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik. Kemudian menentukan nilai limit yang bentuknya tak hingga. Nah, ini ada beberapa soalnya ini ya. Jadi dari 40 itu 11, berarti kalau kelas 11 30 ada berapa ya? Nanti anak-anak sekarang sudah bisa prediksi. Nah, kalau untuk limit, dia fokusnya ke menentukan limit di fungsi aljabar di suatu titik, kemudian limit tak hingga. Limit tak hingga ini kan bentuknya ada macam-macam ya. Ada bentuknya yang pecahan dengan pangkat tertinggi yang berbeda-beda, ada juga bentuknya limit tak hingga itu dalam bawah tanda akar ya. Jadi misalkan begini. Limit limit X mendekati tak hingga dari akar sekian gitu kan, ada soalnya, nanti dibuka kembali contoh-contoh soalnya. Kemudian turunan, menentukan turunan fungsi aljabar. Menentukan turunan fungsi aljabar itu misalkan ada fx sama dengan ax tambah b pangkat n. Nah, itu turunan f aksennya berapa? Seperti itu. Kemudian kalau bagaimana menentukan ada fungsi itu dalam bentuk pecahan. Ax tambah b, kemudian Cx tambah D. Nah, ini F aksennya seperti apa? Nah, seperti itu, diingat kembali contoh-contoh soalnya. Kemudian, integral tak tentu ini, integral tak tentu, integral aljabar biasa, kemudian juga integral yang bentuknya pakai pemisalan. Nah, ada kan integral yang dimisalkan kan, yang bentuknya ada tanda akarnya. Nah, itu diingat kembali soal-soalnya. Nah, itu fokusnya ke situ belajarnya supaya tidak bias. Nah, selanjutnya kita ke kelas 12. Kelas 12 ini persentasenya agak besar ya. 50% dari 40 ya. Jadi tentu anak-anakku sekalian sudah bisa memprediksi akan ada berapa soal yang tentang kelas 12. Seperti itu. Kita mulai dari geometri ruang, statistika, kaidah penyajian dan peluang kejadian. Nah, geometri ruang ini tentu kita ingat kembali kedudukan titik ya, kedudukan titik, jarak antar titik ke titik, jarak titik ke bidang, jarak bidang ke bidang, jarak garis ke garis. Nah, seperti itu. Tentu ini akan melibatkan teori Pitagoras karena di situ yang paling banyak digunakan. Bagaimana jarak diagonal bidang, diagonal ruang, nah, itu diingat kembali. Tentunya akan berkaitan dengan kubus ya, kubus ataupun balok seperti itu. Kemudian statistika. Statistika itu nanti anak-anak sekalian harus bisa membaca diagram lingkaran. Diagram lingkaran, kemudian rataan, menentukan rata-rata baik data tunggal maupun data berkelompok. Data tunggal itu kan ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya cuman angka, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kata-katanya? Ada juga dari dalam bentuk misalkan datanya, kemudian frekuensinya. Ini kan juga data tunggal. Nah, misalkan datanya 5, itu frekuensinya ada 4. Misalkan 3, itu frekuensinya ada 2 dan seterusnya. Itu kan juga data tunggal. Nah, bagaimana kalau datanya berkelompok? Nah, kita juga harus bisa menentukan bagaimana menentukan rata-rata, median, modus, simpangan baku. Nah, untuk data berkelompok ya ataupun data tunggal seperti itu. Kemudian kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu mulai dari aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Kapan kita menggunakan aturan perkalian, kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi seperti itu. Banyak cara memilih, banyak cara menyusun. Nah, itu kita bisa gunakan permutasi atau kombinasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peluang kejadian. Peluang kejadian ini berkaitan dengan biasanya kejadian-kejadian melempar sebuah dadu, melempar dua buah dadu, melempar dadu dengan koin dan sebagainya. Kemudian frekuensi harapan. Seperti itu. Kita fokusnya ke situ belajarnya supaya anak tidak bias. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan itu konsep-konsepnya ya, konsep-konsepnya jangan sampai lupa. Saja soalnya itu menguji tentang konsep ya, pengetahuan konsep seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk persiapan mengikuti ujian madrasah untuk mata pelajaran matematika. Bapak pesan semoga tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, terus komunikasi dengan wali kelas, dengan guru-guru yang lain. Semoga kalian semua bisa sukses dalam mengikuti ujian madrasah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.